yang terbaik, bahasa yang termudah, bahasa yang dipakai oleh beberapa orang. Jadi dapat dari atas 5 bahasa muncul. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Cina, bahasa Hindi, bahasa Indonesia. Jadi itulah 5 bahasa yang saya berpikir oke, inilah terutama dari atas, berarti saya harus belajar itu. Jadi saya pilih bahasa Indonesia. Balai Bahasa Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa dimanapun sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Ida Ayu Putri Adityarini dapat hadir kembali menemani sahabat bahasa dalam program Subasita, Suara Bahasa dan Sastra untuk Kita. Sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Nah, siaran Subasita kali ini juga ditayangkan di studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Oke, baik. Hari ini, sahabat bahasa, saya merasa sangat bangga, sangat senang karena hari ini kita kedatangan narasumber yang berkaitan dengan bidang kebipaan. Jadi selama ini jika kita berbicara tentang BIPA, itu biasanya yang menjadi narasumber adalah praktisi BIPA, pakar BIPA, peneliti BIPA, pengajar BIPA, begitu ya. Tapi untuk kali ini saya di studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali kedatangan seorang tamu istimewa, yaitu seorang pembelajar BIPA. Ya, beliau adalah pembelajar BIPA yang sudah sangat mahir. Sekarang bahasa Indonesianya sudah sangat bagus. Beliau adalah Bapak Dipes Raj. Beliau adalah seorang dermatoglipiks, konsultan dermatoglipiks, dan beliau berasal dari India. Nah, jadi kenapa saya tidak terlalu banyak bertanya tentang beliau, itu tujuannya agar beliau sendiri yang menceritakan tentang dirinya begitu. Baik, selamat siang Ya, Pak Dipes. Ini saya Budayu, panggil saja Budayu. Selamat siang Budayu. Oke, baik, ini saya agak kesulitan menyampaikan, melafalkan namanya ya Pak ya. Namanya Pak Dipes Raj begitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin untuk mengawali bincang-bincang kita kali ini, Pak Dipes bisa sedikit menceritakan tentang diri Pak Dipes begitu. Sebelum kita lanjut nanti ke BIPA ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Dayu. Saya panggil Bu Dayu ya. Terima kasih untuk kasih saya waktu untuk berbicara ya. Jadi tentang saya ya, nama saya Dipes, nama lengkap Dipes Raj. Saya berasal dari India. Saya kerja di bidang IT selama 12 tahun. Sesudah itu saya ingin break dari pekerjaan karena saya merasa sangat hidup saya menjadi untuk pekerjaan saja. Jadi waktu itu saya sudah belajar beberapa bahasa. Jadi saya cari bahasa baru, bahasa apa yang saya bisa belajar. Jadi di sana saya ada keinginan belajar bahasa Indonesia, dan sesudah itu ya mulai jalan untuk belajar bahasa Indonesia untuk saya. Jadi tentang saya, jika berbicara tentang diri ya datang dari keluarga sederhana, tidak sangat kaya, tidak sangat miskin, oke kita bilang. Sejak kecil tugas di keluarga saya adalah belajar saja. Jadi orang tua saya sangat peduli, fokus untuk belajar saja. Jadi dari kecil kita belajar saja. Sesudah belajar ya, pas selesai kuliah mulai kerja. Jadi saya mulai karir saya sebagai konsultan, dan sampai sekarang saya adalah seorang konsultan, melakukan konsultasi di beberapa bidang. Jadi saya datang ke Indonesia pertama kali pada tahun 2019.
Nah, ini juga ajaib karena karena fokus saya sangat untuk pendidikan. Dari dulu, dari kecil, jika saya berbicara SD atau SMP, saya sudah tahu Indonesia. Wow. Tapi jujur, saya tidak tahu Bali. Oke. Jadi, sesudah saya dapat info masuk ke pekerjaan, semua teman-teman bilang, "Oh, ayo liburan ke Bali, ayo liburan ke Bali." Jadi saya berpikir, oke, Bali adalah satu negara di mana orang-orang pergi untuk liburan saja. Iya, oke. Tapi ya sesudah dapat info untuk belajar bahasa Indonesia, saya pilih Bali karena sesudah tahu suasana Bali dan saya compare Bali dan Jakarta. Hidup Jakarta seperti hidup di negara saya, hidup New Delhi. Jadi susah, sibuk, kita bilang sibuk. Ya, saya ingat dari bandara pertama kali pergi ke acara BIPA, oh macet. Jadi ya dari sana, selama 3 tahun ya, hampir 3 tahun saya tinggal di Bali. Saya datang ke sini tahun 2019, tahun 2020 sudah mulai COVID. Karena COVID belum bisa pulang. Iya, benar. Bagus adalah karena belum bisa pulang, masih bisa berpraktik bahasa Indonesia secara langsung. Jadi ya di sini praktik bahasa Indonesia, berbicara bahasa Indonesia, koordinasi sama masyarakat. Jadi saya banyak kali kerja bersama masyarakat seperti pergi ke sekolah-sekolah. Ada beberapa sekolah SD, kita bilang SD yang butuh contoh yoga tapi nggak bisa bayar atau belum punya guru khusus yoga. Jadi saya mulai dari sana mengajar yoga dan bahasa Inggris kepada anak-anak di SD yang gratis. Tujuan saya adalah berinteraksi sama anak-anak biar saya juga bisa mempraktikkan bahasa Indonesia. Ya, bagus adalah tahun yang sama saya datang ke Indonesia. Bulan yang sama saya datang ke Indonesia, saya dapat surat resmi dari Kemendikbud bahwa saya diterima untuk menjadi salah satu peserta BIPA pada tahun 2019. Jadi dari sana ya jalan saya mulai Belajar bahasa Indonesia sejak resmi. Oke, baik. Wow, saya sahabat bahasa, sekadar informasi, saya sendiri juga adalah seorang pengajar BIPA, begitu. Saya melihat Pak Dipes ini, saya merasa sangat bangga begitu sebagai seorang pengajar BIPA, dan sebagai orang Indonesia melihat bagaimana orang asing itu sangat fasih berbahasa Indonesia, begitu Pak. Saya benar-benar bangga sekali dalam diri saya bahwa ternyata kita bisa melihat bahwa bahasa Indonesia juga dipelajari, diminati oleh banyak orang asing ya, begitu ya Pak Dipes ya. Dan Pak Dipes adalah salah satu contoh nyata begitu. Nah, hal yang menarik sahabat bahasa sebelum kami mulai melakukan tayangan ini, tadi di belakang layar Pak Dipes sempat sedikit menyinggung bahwa beliau menguasai atau fasih berbahasa, kurang lebih ada 8 bahasa yang beliau kuasai. Kalau boleh diceritakan sedikit Pak Dipes, bahasa apa saja begitu? Jadi salah satu plus point ya sebagai orang India, karena di India ada provinsi seperti Indonesia, jadi setiap provinsi mempunyai bahasa masing-masing. Jadi dari sejak kecil kita dapat banyak bahasa, tapi bahasa daerah kita bilang karena bapak saya dari daerah lain, ibu saya dari daerah lain, kita tinggal di daerah lain, lahir di daerah lain, belajar di daerah lain, kerja di daerah lain. Jadi setiap provinsi mempunyai bahasa masing-masing. Jadi dari sana dari kecil saya belajar bahasa daerah dan kemungkinan ya saya merasa oke, saya suka sekali berbicara. Saya tidak akan bilang saya adalah ahli bahasa. Saya tidak pernah cari keahlian bahasa. Tujuan saya adalah untuk berkomunikasi sama orang baru. Dan saya merasa untuk berbicara atau berkomunikasi sama orang baru harus tahu bahasa mereka. Jadi untuk perjalanan bahasa, saya mulai dari bahasa Spanyol. Itulah bahasa pertama. Kecuali bahasa Inggris ya. Untuk bahasa Inggris sebagai orang India kita biasanya tidak belajar bahasa Inggris karena bahasa ofisial kami adalah bahasa Inggris. Bahasa resmi. Jadi sejak kecil ya 3 bahasa Hindi, bahasa Inggris, bahasa Punjabi yang ada dari utara, dan bahasa Sanskerta. 4 bahasa itu kita sebagai India Utara dapat gratis
Ya, sesudah itu ya, jadi perjalanan saya belajar bahasa benar-benar mulai dari tahun 2009. Sesudah selesai S1. Pas selesai S1, saya masuk untuk salah satu perusahaan. Inilah salah satu perusahaan terbesar di seluruh dunia. Jika lihat nilai nomor 2, namanya NTT Data dari Jepang. Nah, jadi cerita mulai dari sana. Waktu saya kerja di sana, di belakang saya ada satu orang yang berbicara. Pakai telepon, pakai bahasa baru. Saya kurang mengerti, tapi mendengarkan, oh luar biasa. Apakah itu bahasa Jepang? Ya, tidak. Bukan? Jadi saya tanya, Pak, ini bahasa apa? Iya. Jadi dia bilang, inilah bahasa Spanyol. Wow. Jadi di sana muncul, apa namanya, kita bilang muncullah untuk belajar bahasa asing. Jadi dari sana saya belajar bahasa Spanyol resmi dari Embassy Spanya. Tapi dari sana muncul beberapa bahasa, karena sesudah tahu bahasa Spanyol adalah bahasa seperti bahasa daerah juga, karena setiap negara gunakan Spanyol, tapi Spanyol beda. Iya. Jadi saya belajar Spanyol kira-kira 5 tahun, dan belajar khusus dialek dari 18 negara. Di setiap negara South America, Amerika Selatan, itu Spanyol pertama. Sesudah Spanyol, karena sekarang sudah ada jalan, jadi loncat ke Italia, belajar Italia. Sesudah itu Portugis, belajar Portugis. Sesudah itu belajar waktu saya kerja di UK juga pernah. Jadi saya pergi ke Skotlandia. Jadi di sana belajar Scottish atau namanya Gaelic. Iya. Sesudah itu ya di sana sendiri tahun 2017 jika tidak salah. 17 atau 18 pas selesai Gaelic, saya masih ada keinginan untuk belajar satu bahasa lagi. Tapi karena tinggal di negara lain, jadi saya cari online. Oke, bahasa yang terbaik, bahasa yang termudah, bahasa yang dipakai oleh beberapa orang. Jadi dapat dari atas 5 bahasa muncul. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Cina, bahasa Hindi, bahasa Indonesia. Jadi itulah 5 bahasa yang saya berpikir, oke, inilah terutama dari atas, berarti saya harus belajar itu. Wow. Jadi saya pilih bahasa Indonesia, karena katanya bahasa Indonesia tidak punya banyak tata bahasa. Itu cerita sebelum saya belajar bahasa Indonesia ya. Iya. Susah banget, tidak sangat mudah. Tapi ya, jadi saya mulai belajar sendiri bahasa Indonesia. Belajar selalu pagi, siang, sore. Jujur, saya merasa oke, belajar sendiri, karena inilah pertama kali saya mulai belajar bahasa sendiri. Saya mencoba 6 bulan, tidak berhasil, kecuali selamat pagi, siang, sore. Jadi saya berpikir, oke, apa yang saya harus lakukan sekarang? Jadi waktu itu karena pekerjaan saya adalah 8 jam saja, Monday to Friday, jadi saya ada banyak waktu. Jadi saya mulai waktu itu kurang tahu di sekarang zaman ini ada atau tidak. Waktu itu ada satu aplikasi namanya Conversation Exchange. Di sana seseorang bisa berbicara sama orang lain yang ingin belajar. Contoh, saya sebagai orang India, saya tahu bahasa Hindi dan saya ingin belajar bahasa Indonesia contoh. Jadi saya akan daftar, saya tahu bahasa Hindi, mau belajar bahasa Indonesia. Level bahasa Indonesia saya adalah level 0. Di sana ada orang lain juga yang tahu bahasa Indonesia, dia tahu bahasa Indonesia, ingin belajar bahasa Hindi. Jadi kita akan bertemu dari aplikasi. Oke. Jadi karena dari India, di Indonesia ada banyak orang mau belajar lagu India, namanya Bollywood, terkenal di sini. Jadi dari sana saya bertemu sama beberapa orang yang ingin sharing sama saya bahasa Indonesia dan bisa belajar bahasa Hindi dan bahasa Inggris. Salah satu teman waktu itu yang saya dapat adalah istri saya. Oke. Dari tahun 2018 jika tidak salah. Jadi dari sana dia mulai mengajar saya dikit bahasa Indonesia, saya mulai mengajar dia bahasa Hindi, bahasa Inggris. Sesudah itu ya, jadi waktu itu kita bertemu sebagai teman, jadi kita tidak tahu bahwa di masa depan dia akan menjadi istri saya. Jadi istri saya adalah orang Indonesia, Bu, orang asli dari Bali. Jadi dari sana saya mulai belajar bahasa Indonesia, tapi jujur jika saya lihat nilai ya max 2%, 3%. Sesudah saya kembali, atau saya pulang ke India, saya mulai kerja lagi, ini
tahun 19 saya pulang. Jadi saya mendaftarkan saya di Duta Besar Indonesia yang ada di New Delhi. Karena baru saya tahu ada program namanya BIPA. Program BIPA yang bisa mengajar bahasa Indonesia dan program itu gratis dari pemerintah. Jadi saya bilang oke, bagus ini. Dan waktu itu program itu terjadi hari Sabtu Minggu. Jadi tidak ada masalah juga. Jadi saya daftar di sana untuk BIPA 1. Oke, baik. Sedikit menyela. Tadi Pak Dipes mengatakan bahwa dari bahasa Spanyol ya, bahasa Spanyol, kemudian ada Hindi, Punjab, kemudian ya kalau bahasa Inggris sudah bahasa resmi di India ya. Kemudian apa? China? Bukan Cina, Italia. Oh, Italia, benar, Italia, Scottish, dan sekarang bahasa Indonesia. Dan uniknya yang saya dengar tadi dari penjelasan Pak Dipes bahwa ternyata Pak Dipes itu sudah belajar bahasa Indonesia, kemudian baru mengenal yang namanya program BIPA begitu. Wah, ini hal yang sangat unik ya. Jadi sebenarnya Pak Dipes sendiri sudah menjalani itu, tetapi baru tahu namanya di kemudian hari. Oke, menarik sekali. Nah, di Bali sendiri Pak Dipes belajar bahasa Indonesia atau ikut program BIPA di instansi atau lembaga mana? Oke ya, jadi untuk cerita BIPA ya, jadi mulai dari tempat di sana lagi. Jadi saya daftar untuk BIPA 1 di Duta Besar Indonesia yang ada di New Delhi. BIPA 1, saya pas masuk kelas pertama, kelas kedua, hari Sabtu Minggu, baru dapat info semuanya di sana yang mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa, mereka sebenarnya sudah tahu BIPA semuanya, kecuali saya. Dan hari pertama, hari kedua, saya adalah orang yang belum tahu ABC. Kecuali saya semuanya tahu. Jadi saya berpikir, oh mereka ahli ya. Jadi dari sana saya bisa tahu bahwa oke, ada satu program namanya BIPA, namanya program Dharma Siswa. Di sana saya tahu program Dharma Siswa. Dan ternyata itulah bulan terakhir untuk mendaftarkan Dharma Siswa program tahun 2019. Jadi saya cek sama koordinator apakah saya boleh daftar. Mereka lihat persyaratan-syaratan saya masih bisa. Masih ada 1 minggu, jadi saya bilang oke, ayo daftar. Jadi saya sudah daftar, tapi lama, 3 bulan, 4 bulan belum ada info apapun. Jadi saya berpikir kemungkinan saya tidak lulus. Tapi waktu itu saya sudah bilang, karena ada keinginan belajar bahasa Indonesia, walaupun BIPA mengajar atau Dharma Siswa mengajar atau tidak, saya ingin belajar. Jadi saya berpikir, langsung ke Indonesia. Jadi saya ambil visa namanya Social Culture Visa. Pertama kali datang ke Indonesia. Pas datang ke Indonesia, selama 1 minggu, 2 minggu, saya dapat surat resmi bahwa oke, program di BIPA akan, program Dharma Siswa akan mulai pada tahun ini. Saya adalah salah satu kandidat. Luar biasa bahagia. Setelah itu lagi pulang ke India untuk semua harus lakukan dokumentasi ini itu. Jadi di sana saya pilih universitas. Jadi untuk Bali ya, jujur Bu, saya cek di Bali. Jadi jika kita Google muncul Universitas Udayana. Jadi saya bilang oke, Udayana. Sesudah itu lagi saya cek, jadi ada universitas waktu itu namanya Mahasaraswati, Universitas Mahasaraswati. Sekarang namanya Universitas Unmas. Unmas. Jadi saya lihat Unmas. Jadi saya mulai compare karena untuk di sana harus pilihan 2 minimal, ada 2. Jadi saya lihat Udayana sebagai orang asing. Jika saya lihat profil Udayana, saya kurang mengerti apa program mahasiswa, program Dharma Siswa. Jadi saya loncat ke FPA Unmas. Di sana saya lihat, luar biasa, profil itu bagus banget. Jadi saya bilang, saya harus belajar di sini. FPA Unmas Denpasar. Sekarang saya bisa bilang bangga menjadi mahasiswa untuk FPA Denpasar. Jadi ada teman saya yang pergi ke Udayana, ada teman saya yang pergi ke ISI. Iya, ISI Denpasar. Jadi saya pilih FPA Unmas Denpasar dan luar biasa. Sesudah masuk ke universitas itu, karena inilah program Dharma Siswa, salah satu syarat lagi adalah untuk Udayana program ini 10 bulan. Untuk FPA Unmas itu 1 tahun. Jadi saya ikut di sini. Ya, mulai belajar, dan saya jujur sesudah mulai belajar dalam 1 bulan saya bisa berkomunikasi bahasa Indonesia. Masih tidak bagus, tapi masih bisa.
Jadi ya 1 bulan awal itu benar-benar 1-2 bulan kita bilang itu susah. Karena setiap kosakata itu baru. Atau kosakata, dan kunci adalah kosakata. Jadi bagus adalah saya merasa program Dharma Siswa itu sangat bagus karena dibayar oleh pemerintah. Bukan dibayar untuk belajar saja, tetapi kasih uang, cukup uang biar bisa tinggal, biar bisa kontrakan rumah, bisa tinggal dan bisa jadi. Dan juga belajar budaya ya, Betul. Pak Dipes ya. Ya. Selain belajar bahasa Indonesia juga belajar budaya. Ya gitu. pasti. Menurut saya jika mau belajar bahasa dan tidak mau belajar budaya nggak Ya, bisa belajar sulit, bahasa. sulit memang, Itu memang. seperti dua sisi. Iya. Jadi belajar bahasa dan belajar budaya memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, Jadi nggak bisa. budaya itu selalu ikut dengan bahasa ya. Betul. Oke. Dan saya yakin Bapak Ibu pengajar BIPA di Universitas Mahasaraswati di Fakultas Bahasa Asingnya juga pasti bangga sekali ketika menonton tayangan ini. Lulusannya sudah sangat fasih berbahasa Indonesia. Oke, baik. Wah, perjalanannya panjang ya sampai bisa belajar di Bali dan sampai ternyata menikah gitu, beristri orang Bali begitu Orang ya. Bali, ya. Baik, kemudian saya lanjutkan nih Pak Dipes. Nah, saya jadi agak canggung menanyakan ya, karena saya melihat bahasa Indonesia Pak Dipes itu sudah sangat bagus begitu. Saya pikir tidak ada kesulitan-kesulitan berarti dalam belajar bahasa Indonesia, tapi sebagai seorang penutur jati dan saya juga sebagai seorang pengajar BIPA, saya sepertinya wajib menanyakan begitu kesulitan-kesulitan apa yang Pak Dipes alami atau Pak Dipes rasakan ketika belajar bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu kan ada banyak ya, ada ejaannya, ada tata bahasa, kemudian kalimat dan sebagainya. Jadi apa kesulitan-kesulitan yang Pak Dipes alami atau hadapi ketika belajar bahasa Indonesia? Kesulitan ada banyak, tidak ada Banyak satu ya? atau dua ya, banyak, tapi kita bilang step by step ya. Oke, Jadi, ya. Waktu saya di level 1 saya merasa susah, waktu saya level 2 merasa itu susah. Jadi setiap level Ada naik saja ya. kesulitan. Terasa kesulitan, tapi jujur jika fokus untuk belajar bahasa Indonesia tidak ada sangat susah. Oke. Tidak ada sangat susah, kecuali ada beberapa hal, contoh bermain dengan apa namanya kita bilang verb, kata kerja. Oh iya, kata kerja. Bermain dengan kata kerja inilah sangat menarik menurut saya karena melihat, terlihat maknanya sangat beda-beda dan ya jadi untuk saya merasa sulit dulu untuk membuat struktur dari kata kerja. Dari verba sulit Gimana ya? gunakan kata kerja ini biar menjadi contoh aktif pasif. Ada banyak, jadi kata kerja sendiri menurut saya adalah kunci untuk bahasa. Jika mau belajar bahasa Indonesia dan mau berbicara bahasa Indonesia dengan baik, menurut saya ada opsi lain kecuali hafal kosakata dasar khusus untuk kata kerja. Oke. Sampai sekarang saya merasa ya hampir setiap hari saya belajar kosakata baru belajar. Dan untuk saya karena tinggal sekarang sama keluarga Bali di sini, saya sering diskusi sama mereka. Kenapa ini menjadi seperti ini? Kenapa tidak seperti ini? Jadi ya pembelajaran belum selesai ya, walaupun kuliah selesai, tapi pembelajaran bahasa Indonesia masih ada. Oke, ini sangat menarik ya sahabat bahasa. Jadi diskusi ini belum berakhir, saya sudah mendapatkan tips dari Pak Dipes ya. Sudah mendapatkan tips, kemudian sudah mendapatkan wejangan juga bahwa kuliah memang sudah selesai, tapi belajar bahasa Indonesia terus berlanjut ya. Tidak akan pernah selesai begitu Ya, sebagai tidak bisa. benar-benar selama kita menjadi pengguna bahasa. Saya pikir itu juga menjadi pengingat kita sebagai penutur jati bahwa jangan merasa kita adalah penutur jati, kita merasa bisa berbahasa Indonesia, tapi itu belum selesai dan tidak akan pernah selesai. Ya, betul. Waduh, ini keren sekali ya. Oke, kemudian saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, selama Pak Dipes menjadi pembelajar BIPA, khususnya sebagai mahasiswa Dharma Siswa begitu ya, apakah ada hal-hal yang mengesankan atau hal-hal unik yang dialami begitu? Boleh diceritakan yang paling mengesankan atau yang paling unik sebagai selama menjadi Dharma Siswa, mahasiswa Dharma Siswa? Oh ya, banyak hal. Banyak juga ya. Lagi. Mungkin bisa yang paling unik gitu, paling mengesankan yang Jika saya berbicara tentang paling unik ya untuk program Dharma Siswa, jadi saya lihat langsung di fakultas saya, di universitas saya. Jadi saya bisa sharing
apa yang terjadi di universitas saya, gimana teknik mereka mengajar. Jadi di FBA Unmad Denpasar, teknik mereka mengajar bukan hanya teori, tetapi praktik langsung. Contoh, hari ini ada materi untuk berbelanja, contoh berbelanja, berapa harga bu, oh, bisa tawar bu, ini itu, hal-hal dasar. Tapi kelihatan oke, hal dasar, tapi gunakan akan susah. Jadi 1 hari 2 hari ada teori, sesudah itu kita langsung ke pasar. Kita langsung ke pasar bersama dosen-dosen semuanya di sana, dan mereka di sana dorong kita untuk berbicara, tapi yang kita harus berbicara. Mereka mau cek, oh apakah dia bisa dia bisa berbelanja atau tidak dengan materi yang mereka sampaikan. Jika merasa oke, belum bisa, berarti ya mereka akan memeriksa lagi. Jadi teknik yang FBA Unmad Denpasar gunakan adalah kita bilang kombinasikan teori dan praktik langsung. Dan fakultas kampus itu sangat bagus karena di kampus itu tidak ada mahasiswa saja, ada siswa juga, jadi ada SMP, SMA juga, ada TK juga. Jadi di sana memfasilitasikan berbicara langsung sama anak, sama remaja, sama mahasiswa lain. Jadi ini membuat menurut saya ya untuk belajar di universitas itu sangat menarik dan membuat kita lebih lebih confidence untuk bilang bahwa iya saya bisa berbicara bahasa Indonesia. Karena setiap teman-teman, bukan saya sendiri, setiap teman-teman yang ikut BIPA program di universitas itu ya hampir semuanya bisa berbicara bahasa Indonesia dengan sangat baik. Jadi saya akan bilang itu bukan kemahiran saya, tetapi kemungkinan kemahiran universitas dan fakulti yang kita bilang dosen-dosen. Oh, dosen saya dapat luar biasa. Ada 3 dosen terutama. Ibu Wera nomor 1, Pak Wayan nomor 2, dan ketiga Ibu Aryani. Jadi ini adalah 3 dosen yang mengajar saya. Ya, ada dosen lain juga, tapi untuk tahun ini program itu ini 3 orang mengajar kita. Dan kenapa sampai sekarang kita masih bisa dikontak? Karena kami adalah batch terakhir. Karena mulai tahun 2019, walaupun selesai tahun 2020, tapi sebelum selesai mulai COVID. Jadi 2-3 mahasiswa sudah pulang sebelum selesai karena situasi COVID. Dan karena COVID mulai 2 tahun belum ada mahasiswa. Jadi saya masih ada batch terakhir. Jadi jika ada kegiatan apapun terkait dengan BIPA atau program-program tentang bahasa Indonesia, mereka pasti hubungi, oh di page ada ini, mau ikut, ayo cek. Jadi ya saya merasa oke, saya tidak ikut program 1 tahun, tetapi program 3 tahun. Wow, sangat menarik juga ya. Nah, selanjutnya Pak Dipes, setahu saya kelas program BIPA maupun program Dharma Siswa itu selalu memiliki kelas budaya begitu. Nah, bagi Pak Dipes sendiri ketika belajar di kelas budaya itu yang paling menarik itu ketika belajar apa? Misalnya ada kelas budaya ketika menari, kemudian setahu saya pernah ada membuat canang, begitu belajar menulis lontar. Bagi Pak Dipes sendiri, kelas budaya yang menjadi kelas favorit Pak Dipes itu kelas budaya yang mana? Bagi saya menjadi kelas favorit kelas tari. Oh, kelas tari. Ya, karena orang India suka menari. Iya. Salah satunya karena itu sangat bagus. Oke. Jadi belajar menyanyi, belajar tari juga. Tapi jika tanya sama saya favorit itu adalah tarian. Jadi kita hampir sekali setiap minggu ada kelas tari. Kelas menari. Ya, menari Bali tepatnya. Menari ya. Jadi khusus Bali, orang Bali. Jadi karena itulah universitas, jadi di sana ada kita bilang BEM. Iya, BEM. Jadi itulah tugas ketua BEM. Oke, Badan Eksekutif ya, Mahasiswa. Orang yang siapa bisa mengajar. Jadi kita ada orang yang mengajar untuk laki-laki, untuk perempuan. Jadi bagi saya ya Widayuda. Oh, terbaik. Oke, bisa sedikit peragakan sedikit kalau di Bali itu di salah satu gerakan tari itu kan ada agam ya. Oke, Pak Dipes tahu ya. Boleh sedikit kita sampaikan sedikit bagaimana agam tari Wirayuda itu? Wih, oke, bagus ya. Dengan gerakan matanya juga ya. Oke, wah. Ini saya sepertinya nggak selesai-selesai, tidak akan selesai-selesai nih kalau ngobrol seperti ini ya. Tapi saya harus lanjutkan dulu Pak Dipes dengan pertanyaan selanjutnya. Nah, selama ini Pak Dipes sudah belajar bahasa Indonesia, kemudian ternyata sampai mendapatkan jodoh di sini begitu ya, sampai mendapatkan istri orang Indonesia.
Dan juga saya yakin bermanfaat juga di pekerjaan begitu. Nah, apa saja manfaat-manfaat lainnya selain yang tadi itu yang Pak Dipes dapatkan selama belajar bahasa Indonesia atau ketika sekarang sudah menguasai bahasa Indonesia? Oke, manfaat terutama ya. Manfaat terutama adalah saya merasa sekarang masyarakat lebih terima saya. Karena itulah lagi budaya. Karena dulu waktu saya datang ke sini saya ingat ya, saya mau berbicara tapi tidak bisa berbicara. Mereka juga mau berbicara tapi gak bisa berbicara. Jadi saya merasa karena bahasa saya sekarang bisa diterima dimanapun. Dan ternyata orang Indonesia adalah kita bilang orang yang sangat friendly ya, suka berbicara sama orang asing atau orang baru. Tetapi ya jika orang mengerti bahasanya, karena tanpa bahasa tidak ada interaksi. Jadi manfaatnya saya dapat di sini adalah karena bahasa ya. Karena bahasa saya bisa belajar budaya. Karena tanpa bahasa saya tidak bisa belajar budaya juga. Sesudah belajar budaya, sesudah itu mulai berkontribusi. Nah, ini program BIPA menurut saya, program BIPA ini bukan untuk belajar saja. Sebagai sejak pribadi atau sebagai mahasiswa saya belajar dari pemerintah. Oke, pemerintah Indonesia mengajar saya. Tapi pertanyaan adalah sesudah itu saya kontribusi apa kepada Indonesia? Inilah menurut saya sangat penting. Jadi saya merasa ya lebih banyak dapat manfaat ya, manfaatnya pasti dapat banyak. Sesudah itu mulai fase kontribusi. Jadi saya merasa jika saya tidak belajar bahasa Indonesia, kemungkinan saya tidak bisa berkontribusi untuk Indonesia. Jadi saya di tempat saya ada beberapa sekolah TK, sekolah SD, sekolah PAUD namanya. Jadi saya di sana saya mengajar bahasa Inggris kepada mereka anak-anak. Ya walaupun saya mengajar gratis, tapi inilah kita bilang sharing ya. Jadi mereka juga butuh yang bisa mengajar ya. Jadi sebagai volunteer saya ke sana mengajar bahasa Inggris, kadang-kadang mengajar yoga, bikin beberapa program untuk Indonesia, program pendidikan. Saya biasanya banyak bikin program khusus untuk pendidikan, khusus untuk anak, gimana kita bisa tahu potensi anak. Jadi ini semua, jadi manfaatnya jika kita berbicara ada banyak manfaatnya, tapi dasar adalah bahasa ya. Itu manfaatnya menurut saya adalah topping-topping ya. Yeah. Ya, jadi manfaatnya terutama menurut saya ya ini belajar budaya. Yang saya merasa untuk pribadi, jika saya tidak bisa belajar bahasa Indonesia, nggak bisa belajar budaya di sini. Sesudah belajar budaya, saya bisa saya merasa bahwa saya adalah bagian Indonesia sekarang. Saya jujur ya, saya tidak pernah lihat saya sebagai orang asing. Saya kadang-kadang merasa oh ini bule ya. Kenapa saya lihat orang asing ya, gitu. Tapi saya kadang-kadang lupa, aduh saya juga adalah bule. Jadi ya saya sekarang jujur saya tidak merasa bahwa saya bukan orang Indonesia. Salah satu hal yang saya dari dulu saya diajarin bahwa oke, apapun kamu belajar bahasa ini itu, tapi kamu akan mimpi dalam bahasa kamu. Saya bangga bahwa sekarang saya mimpi pakai bahasa Indonesia. Wow, itu hal yang menarik ya. Berarti bahasa Indonesia sudah saking meresapnya begitu ya. Baik, tadi ada kata-kata Pak Dipes yang saya pikir perlu kita renungkan begitu ya dalam belajar bahasa, salah satunya. Jadi manfaat yang didapatkan dari belajar, khususnya belajar BIPA adalah bisa memberikan manfaat. Betul. Untuk masyarakat di sekitar kita. Betul. Terutama yang berkaitan dengan bahasa. Kita bisa berkomunikasi begitu ya, kita bisa memberikan kontribusi. Itu saya dapat kutipan keren lagi hari ini sahabat bahasa ya. Baik, ceritanya sangat menarik Pak Dipes. Kemudian tadi juga sahabat bahasa menyambung sedikit di belakang layar, saya berbincang dengan Pak Dipes, begitu beliau menceritakan bahwa beliau pernah mengikuti lomba kebipaan, kemudian sempat beberapa kali juara begitu, dan berarti ini menunjukkan bahwa Pak Dipes itu adalah mahasiswa atau siswa BIPA yang berprestasi. Nah, bisa disampaikan sedikit lomba apa saja yang pernah diikuti dan mendapatkan juara berapa begitu? Oke, jadi untuk lomba khusus untuk Indonesia ya, jadi lomba saya ikut namanya Festival Handai Indonesia, itulah bulan bahasa Indonesia ya. Jadi setiap tahun di sini ada Festival Handai Indonesia. Jadi saya ikut Festival Handai Indonesia pertama kali tahun 2020.
Waktu itu saya ikut masuk di kategori orang asing untuk bercerita, cerita rakyat. Jadi di sana karena saya belajar bahasa Indonesia, tetapi belajar budaya juga. Karena saya belajar di Bali, jadi saya belajar budaya Bali. Jadi saya pilih salah satu cerita namanya Jeruk Ketut. Dan waktu itu saya dapat juara 3 untuk cerita itu. Tahun berikut, tahun 2021, saya ikut lagi Festival Handai Indonesia, tetapi dapat info dari mereka bahwa karena Anda sudah menjadi juara di kategori ini, nggak boleh ikut lagi. Jadi saya ganti kategori, saya ikut kategori pidato. Jadi tahun lalu saya ikut kategori pidato, saya dengan judul Indonesia menjadi negara yang paling dermawan, yang semuanya sudah tahu. Jadi dari bertahun-tahun Indonesia adalah negara yang paling dermawan di dunia. Jadi saya ikut berpidato dengan judul itu, ya. Saya menjadi juara 2 tahun lalu. Tahun ini masih tunggu, mudah-mudahan bulan ini akan mulai bulan bahasa dan akan mulai Festival Handai Indonesia. Selain itu saya pernah diwawancarai oleh RRI, Radio Republik Indonesia di Bali. Ya. Selain itu untuk lomba ada satu tim namanya Sekil. Jadi saya ikut lomba di sana, lomba mendongeng. Di sana saya menjadi juara 1 dari beberapa negara, pakai bahasa Indonesia. Ceritanya harus dari negara masing-masing. Jadi ceritanya dongeng itu dari negara saya, pakai bahasa Indonesia. Jadi ini adalah untuk lomba-lomba. Selain itu saya sering ikut lomba-lomba yang ada khusus dari Duta Besar Indonesia, tetapi di kategori India. Jadi kemarin saya ikut lomba di sana bercerita tahun lalu untuk kemerdekaan. Saya lagi di sana juara 2. Tahun ini mudah-mudahan dalam 1-2 hari akan buka lagi. Jadi ya, jika ada kegiatan atau jika dikasih info, karena saya jujur ya, saya kurang paham media sosial. Saya merasa nilai saya turun untuk media sosial. Saya kurang mengerti media sosial dan saya kurang aktif juga di media sosial. Jadi saya dapat info dari dosen saya, di episode ini ayo ikut. Oh ya pasti. Jadi ini adalah untuk Indonesia ya. Saya sering sekali jika ada sesuatu saya pasti suka ikut. Oke. Itu saya lihat perkembangan tadi yang saya simak dari Pak Dipes ya, dari tahun 2020 kemudian sampai tahun yang terakhir itu juara 3, juara 2, juara 1 begitu. Itu sudah peningkatan yang bagus sekali itu ya, Pak ya. Oke. Baik, nah terakhir Pak Dipes. Jadi sebenarnya saya mau ngobrol lebih banyak, tapi karena kita terbatas waktu, saya akan keluarkan pertanyaan pamungkas saya untuk hari ini. Jadi Pak Dipes sebagai seorang pembelajar BIPA, kemudian saya pikir sekarang Pak Dipes juga sudah memiliki rasa memiliki begitu ya dengan Indonesia, khususnya Bali. Nah, apa harapan Pak Dipes untuk program-program BIPA ke depannya, entah itu yang program BIPA, program Dharma Siswa, agar dapat menjadi lebih baik lagi? Untuk program BIPA yang sekarang jika saya berbicara tentang BIPA sebagai orang India ya, jadi saya merasa kemungkinan sekarang kita bisa kerja bersama untuk untuk sharing cerita-cerita rakyat, contoh cerita yang ada dari Indonesia yang bisa pergi ke India, cerita yang ada dari India yang bisa datang ke Indonesia dengan secara resmi atau terjemahan. Jadi dari bahasa Indonesia ke bahasa saya, dari bahasa saya ke bahasa Indonesia, yang bisa membantu orang-orang untuk lebih paham bahwa inilah culture, harus mengerti. Jadi budaya bisa menjadi satu. Jadi daripada bilang ini budaya A, ini budaya B, tidak perlu harus A, B. Kemungkinan ya kita saling hormati dua-duanya budaya. Jadi ini menurut saya jika terjadi program seperti ini nanti di masa depan untuk BIPA akan sangat bagus. Karena saat sekarang yang saya merasa khusus di BIPA saja, bukan program Dharma Siswa ya. Program Dharma Siswa itu adalah seperti program paket, belajar bahasa, belajar budaya semua. Program BIPA yang ada di sana juga ada yang kurikulum yang ada benar-benar ada dua-duanya, budaya juga mengajar dan bahasa juga. Tapi di sana saya merasa kurang taktik yang dari bagi saya ya. Karena saya tidak belajar banyak dari BIPA, saya belajar dari Dharma Siswa. Tapi
Ya, ini menurut saya jika nanti pemerintah bisa berkolaborasi dengan negara-negara, sebenarnya sudah ada, jika saya lihat di daring websitenya sudah ada sahabat, Ya, sahabat BIPA, Indonesia. sahabat, contoh sudah ada buku dari negara saya juga ada, sahabat untuk bahasa Hindi, sahabat untuk bahasa Jerman ada, Arabia ada, bukunya ada, sudah ada. Jadi saya merasa lebih ke non akademis, contoh lihat budaya-budaya dan nanti bisa kita sharing. Luar biasa, ini akan menjadi program salah satu menurut saya. Oke, wah, masukan yang sangat penting ya. Saya pikir masukan yang sangat penting untuk perkembangan BIPA kita ke depannya ya. Nah, sebelum saya tutup Pak Dipes, jadi saya sekalian promosi dan memberikan informasi di kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Bali. Itu juga ada bahan ajar BIPA digital berbentuk video. Itu adalah cerita rakyat. Sudah diunggah 2 cerita rakyat Bali, yaitu Ibelog dan juga cerita Bawang Kesuna. Jadi nanti jika Pak Dipes mau, Pak Dipes bisa menonton di sana dan mungkin juga bisa memberikan masukan-masukan kepada kami agar bahan ajar yang kami buat ke depannya menjadi lebih baik lagi, begitu. Baik. Wah, terima kasih banyak Pak Dipes. Kita sudah sampai di ujung acara kita pada hari ini. Baik, sahabat bahasa, demikian tadi bincang saya dengan Pak Dipes di acara Subasita Suara Bahasa dan Sastra untuk kita. Semoga tayangan ini bermanfaat terutama bagi para pengajar BIPA, pegiat BIPA, pengelola BIPA dan juga para pembelajar BIPA yang menonton tayangan ini, begitu nge. Sampai jumpa lagi pada tayangan Subasita selanjutnya. Salam BIPA, Salam BIPA, salam bahasa. salam bahasa.